wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sholat dan makan? Sudah. Nah, Anda sudah. Ini sesi siang ini sesi bersenang-senang dan akan menjadi ada PR selanjutnya. Siang ini bersenang-senang tapi akan ada PR. Oke. Nah, namun Ibu yakinkan ketika Bapak Ibu hadir utuh hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan terbaru, kebermanfaatannya untuk kegiatan pembelajaran tentunya. Jadi badannya akan kita alirkan ke peserta didik kita, dan kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk anak-anak kita di rumah, itu ya, itu juga akan bermanfaat begitu ya. Jadi walaupun jadi di sekolah dapat, di pembelajaran, dan tentunya di aktivitas kehidupan sehari-hari kita menjadi gaya hidup berkelanjutan ya. Oke, Bu Indah ingin Bapak Ibu mengajukan usulan kesepakatan kelas gitu ya, dan selama 3 jam ke depan sampai pukul 3 gitu ya, kita akan, Bu Indah akan berbagi praktik baik 2 hal, yang mengenal kembali literasi, dan nantinya akan ada strategi pemulihan literasi dalam pembelajaran. Itu dikaitkan dengan strategi pemanfaatan buku digital Kemendikbud ya. Baru di akhir nanti untuk gerak mulia yang berburu yang kemarin, namun yang lebih akan di follow up ya gurunya ya. Yang lain mengikuti, namun gurunya lebih akan menjadi beriringan gitu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, ada usulan kesepakatan kelas berbagi kita hari ini. Yang pertama apa? Ada lagi? Saling menghargai dan berempati. Saling menghargai. Contoh saling menghargai dan berempati itu apa? Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Oke. Satu bicara, yang lain dengar. Gitu ya. Oke, saling menghargai ya. Konteksnya empati. Apalagi? Menyimak. Tepat waktu. Oke. Tepat waktu. Oke. Ada lagi? Menyimak, Bu. Menyimak. Mencatat hal-hal penting. Mencatat hal penting. Oke, ada lagi? Hadir utuh ya? Ya. Ada yang niat mendua kegiatan Bu In hari ini? Oh, mentigakan. Ya, tolong tidak mendua dulu ya. Yang mendua dipastikan akan bersama Bu Ri dan Bu Indah untuk melanjutkan gerak kuliahnya. Itu ya? Oke. Jadi yang ketiga, keempatnya hadir utuh. Jadi nggak mendua dulu ya. Oke? Siap ya? Kemudian apa lagi? Tadi tuh menghargai, berpendapat sesuai giliran gitu ya tadi ya. Berpendapat sesuai giliran. Dan yang keenam, mengikuti sesi dengan perasaan gembira. Jadi yang manyun-manyun tolong gembira ya. Mengikuti sesi berbagi. Cukup 6 ini atau mau ada tambahan? Apa yang sepakat? Kesepakatan. Kesepakatannya. Oke. Mem, apa aja Mem kesepakatan kelasnya? Tampakku, Hmm. tanggung jawabku, Hmm. saling menghargai dan empati, Ya. tepat waktu, Hmm. hadir utuh, berpendapat sesuai giliran, mengikuti sesi berbagi praktik dengan gembira. Oke, ya. Terima kasih. Nggak ada. Semangat. Nah, gitu ya. Baru itu Semangat. Jangan.
Gimana ya? Di sini lah. Tepuk semangat. Ding 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 ding. Oh, mama, itu meeting. Ya. Ding 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 ding. Oke. Ayo, kita bentuk semangat aja ya. Tepuk semangat. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Paham Bapak Ibu tentang literasi numerasi khususnya beserta beberapa miskonsepsi serta dampaknya bagi kecakapan peserta didik ya. Oke. Ini. Oke. Ibu butuh 2 orang permodelan. Siapa yang bersedia silakan ke depan untuk menjadi model membaca serta ya. Nama kami baca. Aduh, ibu dipakai resep. Nyalain baca dalam hati ketika ada teks di depan. Mati. Coba, saya baca mati juga loh. Enggak, lantang pakai mikrofon. Oke, bagaimana dengan Bu Evi? Oke, skip. Bisa membacanya? Ada yang bisa membaca di sini? Enggak. Berarti halaman bukunya nggak bisa. Ini ada loh ini. Ini benar ada ibu. Enggak buat. Nah, coba dijawab. Apa yang dirasa saat mencoba membaca teks tersebut? Perasaan mempengaruhi motivasi untuk Bapak Ibu membaca ya? Kalimat yang tadi. Paragraf. Awalnya baca tapi nggak paham. Nggak paham, baca nggak paham. Pengaruh nggak motivasi untuk membaca? Kalau bacaan seperti itu? Berpengaruh menurut motivasi antara mau antara nggak mau tahu. Mencari Pakai mikrofonnya tolong. Oke. Kalau bacaan ini, nah, boleh baca. bahasa Pak Ento boleh. Nggak apa-apa, langsung aja buat ibu. Kasih waktu 1 menit 1 menit untuk membaca. Ya. Kapan nongos di padang pasir, geginane sawai-wai mageting. Ia mengembara ke desa-desa lenan. Ia mengiring di tongos anake ma pesta-pesta. Sedek dina anu kakaluas ke desa anu anyar. Tangan dong. Di padang pasir. Berapa nih baca kakak? Keginane sawai-wai magindi. Ia mengumbara ke desa-desa lenan. Ia magending di tongos anake ma pesta-pesta. Sedek dina anu kakak luas ke desa anu anyar. Bahasa Bali. Yang dimengerti yang mana bacaannya? Yang hal baru gitu dan yang mengerti. Yang baru itu di padang pasir. Oh, jadi di padang pasir. Terus? Ke desa-desa. Oh, ini ke desa-desa. Jadi bukan Lenan tuh lain. Hah? Dia luas ke desa. Ke luas aja. Desanya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu forum bagaimana? Ada yang tahu istilah-istilah IKK nongos di padang pasir? Nongos
Mungkin Pak ini bahasa mana nih? Ini bahasa daerah timuran. Bali, kayak Bali kayak. Ya? Kayak Bali. Oh, cerdas. Bali. Itu ya. Kalau sama pesta-pesta ini apa? Gitu ya. Beramai-ramai. Oh, gitu. Jadi kalau dibaca lagi, yang pertama apa yang kedua yang lebih mempengaruhi untuk membaca? Yang kedua, Yang kedua, mengapa? karena kenal. Ada yang kenal. Pertama hurufnya. Kedua ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mungkin umum bagi kita udah kita kenal dan kita paham. Oke. Berbeda. Walaupun berbeda artinya. Jadi sudah sedikit paham ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang membantu Ibu dan Bapak memahami teks yang kedua? Apa? Yang lebih memahami gitu ya? Adanya gambar, Ada gambar. Bahasa Terus, itu. ada kata yang sudah kita kenal itu familiar yang familiar, yang udah kenal gitu ya. dan bahasa kita ya. Oh, ya. Contohnya desa ini lah ya. Ya, beda. Itu kan. Ya. Coba kita bandingkan dengan, coba Bu Evi baca kembali. Kakak tinggal di padang pasir. Dia seorang penyanyi. Dia pergi ke desa-desa lain. Dia menyanyi di pesta-pesta. Suatu hari kakak pergi ke desa baru. Jadi Sama kayak di Sunda anyar. Salah arti. aneh-anyar itu apa? Desa baru. Aneh anyar. Jadi itu bacaan buku Singing in the Rain di Let's Read. Jadi Let's Read itu ada Indonesia, ada Inggris, ada Bali, dan ada Indonesia. Jadi tinggal ditranslate aja, masuk ke sini. Tinggal. Dan buku Singing in the Rain itu menceritakan tentang kakak yang seorang penyanyi. Nah, kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Dingin, dan dung ding dan dung se. Aha ma. Aha nya. Aha semangat. Gitu. Tempat tinggal Ibu dan Bapak ada seorang penyanyi. Ada. Siapa? Gil Gustik. Oke, kalau di tempat desanya Buli, kalau di daerahnya Pak Yanto siapa penyanyi? Putri sini tolong. Oh gitu. Kalau di Panggung siapa penyanyi di daerah apa? Oh Bangka. Ada Gilang Anjung, yang satu atau dua itu. Ada penyanyi ya. Kalau di Linyu ada penyanyi. Tapi dia tuh lebih ke lagu daerah. Oh iya, berarti ada ya. Jadi bagaimana di tempat kalian, Bapak Ibu ada penyanyi gitu. Nah artinya yang lebih kita pahami bacaan 1, 2 atau 3? Iya. Oke, mengapa? Karena bahasanya bahasa kita. Bahasa yang kita pahami. Bahasa yang sudah kita pahami. Ya berarti kita baca belum tentu kita
Nah, singing in the rain ya. Kalau dia English berarti English. Kalau mau pakai bahasa apa tadi? Sundanese? Batak Toba? Coba kita lihat kalau bahasanya ya. Ya, kenapa kita sengaja nggak pakai Batak Toba? Ya, kalian tuh yang tahu. Itu ya. Nah, yang mana tadi? Oh, ini English ini. Tuh, ya kan? Javanese. Bahasa Indonesia yang muncul di sini ya. Atau kita ke Javanese deh. Kan ada ya kan? Sinyalnya. Berarti bisa dicari multi bahasa ini tanpa kita translate untuk memantik pertanyaan ke peserta didik untuk mengenali kembali tentang literasi itu ya. Ini asasnya jaringan kerja ini ya. Oke, kita skip dulu. Kita ke. Jadi strateginya kita harus 3 ini ya kan? Pahami dulu prediksi kosakata, kemudian gunakan pengetahuan untuk menghubungkan. Apalagi kita tafsir nih, kita nalarkan, kita prediksi. Tentunya membaca bukan sekedar menggabungkan dan melafalkan bunyi huruf, gitu ya. Nah, ketika disajikan gambar, Bapak Ibu akan berusaha mengaitkan visualisasi. Tadi kalian tinggalnya di padang pasir. Karena apa? Ada visualisasi. Ya, kemudian nanti kalau ada motivasi untuk memahami isi bacaan apabila mendapatkan isyarat atau clue terkait bacaan tersebut. Oke. Iya, tentang literasi. Permodelan kedua ini English, Bu Ida skip aja. Nah, ini juga permodelan. Ya kan? Ya, braille. Ya kan? Seperti itu. Ya, kalau CD yang kemarin Ibu sampaikan itu apa sih yang sistem informasi perbukuan? Ya. Sekarang Bapak Ibu silakan per dua orang silakan menjawab di enggak di sini terlalu lebar. Ada buku catatan atau di ya di buku catatan aja. Ada 3 itu pernyataan literasi. Lembar aktivitasnya itu adalah pernyataan yang tepat beri tanda silang, pernyataan yang menunjukkan miskonsepsi literasi, silakan berikan tanda silang. Winda kasih waktu 5 menit aja untuk diskusi di kelompoknya. Mulai jawabannya 1 itu tepat atau ada alasannya, tidak tepat ada alasannya. Kasih namanya ya. Pernyataan nomor 2 ini Ibu Uri 1 di belakang. Pernyataan nomor 2 ada bantunya ya. Pernyataan nomor 2 pakai masker kan ini ada. Nah tuh itu suara itu kan. Buku bacaan. Kemana Pak Win jalan-jalan ini? Sekolah karena yang di pernyataannya kan ada 3. Silakan ditempel 1, 2, 3-nya di depan sesuai dengan kolomnya dan kasih identitas. Semuanya udah? Belum ya? Mana? Belum ya? Oke, kita lagi ya. Sama-sama. apa lupa tidak ada Oh iya, apakah 12 menit cukup dah. tempelkan ke depan
Silakan. Jadi sakit. Kalau kurang lancar dikasih ya. Nama mana kalau udah mem yang mem tadi belum. Oh di atas di lanjut aja Pak di bawahnya ini kok ini Pak ya enggak gitu Pak. Saya Ingat kesepakatan kita saling menghargai. Baik, terima kasih Bunda atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mencoba untuk menyampaikan pendapat kami terkait pernyataan. Ada 3 pernyataan yang ada di depan ini. Yang pertama, program membaca di sekolah dapat menggunakan buku apa saja. Jadi menurut kami telah berdiskusi dengan Pak Agung, pernyataan ini kurang tepat. Karena apa? Seharusnya buku yang disediakan sekolah itu adalah buku yang harus dari aksaranya, bentuk aksaranya dan bahasanya itu harus dipahami oleh warga sekolah. Contohnya, bagaimana kalau seandainya buku-buku yang ada di sekolah itu menggunakan aksara Jawa, aksara lain dari yang biasanya kita kenal dan bahasanya berbeda, pasti buku itu akan susah untuk dipahami oleh warga sekolah seperti itu. Yang nomor 2, peserta didik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Nah, yang ini nanti Agung yang akan menyampaikan. Yang nomor 3, meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Menurut kami ini, kalau dari pernyataannya ini, menurut kami cukup, karena di sini tidak ada ditentukan apakah 15 menit dalam 1 hari atau dalam 1 minggu, tidak ada. Seandainya kalau dilakukan 15 menit setiap 1 jam, menurut kami kegiatan membaca dengan 15 menit setiap jam itu dapat untuk meningkatkan kecakapan di dalam meningkatkan literasi. Tetapi kalau misalnya hanya 15 menit dalam 1 hari, kemungkinan kurang cukup seperti itu. Nah, untuk yang menjawab pernyataan nomor 2, kami serahkan sama Pak Agung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Peserta didik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Nah, untuk jawaban kami dari setelah diskusi, kami menyatakan ini tidak tepat atau kurang tepat. Kenapa? Karena kalau literasi yang baik itu menurut kami adalah muridnya atau siswanya membaca dengan lancar, kemudian juga memahami isi bacaan tersebut. Seperti itu. Jadi tidak tepat kalau belum memahami isinya. Kemudian menambahkan lagi untuk pernyataan nomor 3. Nah, meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Nah, tadi kami sempat bingung apakah di situ 15 menit per hari, tapi ternyata tidak ada per hari. Nah, jadi menurut kami cukup. Kenapa cukup? Karena berarti sehari itu bisa berjam-jam. Kenapa? Misalnya sebagai contoh, setelah selesai seperti kegiatan kita pagi-pagi itu literasi itu kan 15 menit. Nah, kemudian nanti pada saat pergantian jam mungkin ada waktu mereka untuk membaca, mereka akan membaca lagi. Kemudian nanti setelah pulang ke rumah mereka akan membaca lagi. Nanti setelah mungkin selesai sholat, selesai mengaji, mereka akan membaca lagi. Jadi akhirnya lebih dari 15 menit. Itu menurut pendapat kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bapak Rizky silakan menyampaikan hal yang berbeda saja. Oh, beda ya? Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan langsung coba menjawab pernyataan di yang pertama, program membaca di sekolah dapat menggunakan buku apa saja. Menurut kami ini tepat karena
yang di sini kami pahami adalah buku apa saja itu, maksudnya jenis buku yang misalkan ada novel, kemudian buku cerita atau buku pendidikan. Jadi menurut kami ini tepat. Nomor 2. Oke, untuk nomor 2 sudah diskusi tadi. Pendidik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Menurut kami kurang tepat, karena membaca cepat belum tentu bisa memahami apa isi bacaan tersebut. Jadi dalam membaca siswa itu juga perlu memahami, bukan asal membaca dengan lancar atau cepat seperti itu. Oh ya, tepat. Maaf, salah. Bukan tidak tepat. Sana Bang. Oke, yang nomor 3, pernyataan yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Ini menurut kelompok kami ini tidak tepat karena waktu 15 menit itu terlalu singkat untuk peserta didik kita memahami isi bacaan yang mereka baca. Nah, mungkin pasti ada tambahan. Karena dalam meningkatkan kecakapan literasi itu kan perlu memahami apa isi dari bacaan tersebut. Jadi kalau konteksnya dalam membaca kegiatan itu 15 menit, jadi siswa itu mungkin butuh waktu lebih untuk memahami bacaan tersebut. Kalau sekolah kita kan konsepnya 15 menit sehari, terus 2 tiap Selasa dan Rabu, dan hari Sabtunya di minggu itu sebenarnya sudah lebih dari 15 menit. Jadi kalau kita anggap 15 menit membaca setiap hari itu kurang tepat, atau tidak tepat. Terima kasih. Wow. Oke, udah. Agar tepat waktu bisa batasi ya. Oh ya, pengennya sih tadi semuanya. Oke. Sekarang kita lihat. Tolong tidak mencari kesalahannya, namun makna keterbaruannya kan gitu. Agar di awal tadi pembelajaran orang dewasa ini memang bermanfaat. Oke. No. Alasannya ada buku bacaan berjenjang sekarang. Ada peraturan pemerintahnya. Ya. Ada bacaan berjenjang yang di CD itu jelas. Pembaca awal, pembaca dini, pembaca semenjana, madya, ahli, itu nggak sesuai fasenya. Nggak harus di fase layaknya. Fase D itu di semenjana ya Puri. Namun ada perjenjangan buku itu anak-anak baru bisa di fase yang awal. Bacaannya terdata, butuh scaffolding atau pendampingan. Ada murid kita yang kelas 7 yang bacanya terdata. Nah, paragrafnya harus yang pendek dulu, gitu kan? Nah, artinya itu penguatannya ya. Jadi bukunya diminati peserta didik tentunya agar program bacanya itu berhasil. Oke, bacaan bermutulah yang keterbaruannya sekarang diarahkan ke sana. Kemarin Winda itu kegiatan strategi membaca nyaring, Winda share itu selain perpusnas, CB, ada Let's Read gitu ya, ada Cloud gitu ya, itu bisa semuanya bisa diakses. Itu sudah melalui kurasi. Kurasi itu proses apa ya? Validasi ya. Buku bacaan yang memang layak untuk perjenjangan. Gitu ya. Oke, yang kedua itu tepat. Ya kan? Tadi baca yang permodalan kedua kan cepat ya. Namun kita belum tentu dapat memahami bacaannya. Lafaz singkatnya begitulah. Ya kan? Kita dikasih bacaan English yang tadi itu cepat nggak? Kita bisa nggak bacanya? Bisa. Namun kalau pronunciation-nya apa iya benar? Ya kan? Siapa yang dicek pronunciation sama Mem? Global Translator, ya kan? Nah, itu aja terserah ya kan? Tahu lah ya? Iya kan? Iya. Nah, yang ketiga tidak tepat. Tidak tepatnya bagaimana? Kita lihat di sini. Kegiatan pembiasaan membaca
meskipun dilakukan dengan pilihan buku yang menarik, tepat, belum dapat meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Namun kalau pembiasaan yang kita gunakan di Paris PKB itu sudah dipoles, ada si model, kemudian kita berbenah lagi, ada mengulas, kita berbenah lagi dengan pertanyaan adik Simba, maka dia akan lebih bermakna. Jadi kalau hanya 15 menit tadi, nak pagi, nak siang, nak sore, berarti kalau tidak ditambahkan dengan pertanyaan romantik yang akan menggali informasi, tidak ada mereview, gitu ya, belum tentu bisa paham bacanya. Disepakati Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Namun sebenarnya 15 menit baca itu bisa menumbuhkan minatnya dulu. Jadi kita di tahun pertama kemarin kita temukan minat dengan bacaan yang memang teks yang ada di perpustakaan, bacaannya yang dibeli. Namun ternyata apa Bapak Ibu yang terbarunya? Bacaannya yang harus berjenjang, bacaan bermutu, yang lewat kurasi sesuai dengan minat bakatnya, itu kan, dan ditambah dengan pertanyaan yang kemarin kita sudah biasakan yang terbaru ini. Yang lebih bagus itu bukan hanya di pembiasaan, tapi di pembelajaran, di kurikuler yang kita akan lakukan gaya berlanjutan, dan atau di ekstra kurikuler kita khususkan. Gitu. Ya, itu sama juga. Oke, jadi kita sudah menumbuhkan minat kan? Karena walaupun masih minoritas kan, Rizky, ya kan? Rizky siapa namanya? Rizky. Oh, Rizky yang kelas 9 itu kan mulai tugas gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu lah gitu Pak ya. Oke, tidak nggak ke arah sananya. Videonya juga enggak, udah skip. Nah, sekarang kita ke pernyataan numerasi. Dipilih lagi 3 sticky notes-nya. Bu Indah kasih waktu 15 menit. 5 menit untuk menyatakan tepat atau tidak tepatnya. Wih, sesungguhnya itu kan ada 3 pernyataan. Bagaimana kalau satu pernyataan 2 menit jadi 6 menit? Tadi kita sudah membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya bersama Bu Epi akan mencoba untuk menjawab pertanyaan numerasi di tahun berikutnya. Menurut kami di pernyataan nomor 1 itu dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi itu tidak tepat karena numerasi dapat dilakukan juga di lintas mata pelajaran. Itu ya. Kemudian yang kedua, Webi, siap. Ya. Peserta didik yang sudah dapat berhitung memiliki kecakapan numerasi yang bagus. Menurut kami ini tepat karena kemampuan analisis yang tepat belum tentu memiliki kemampuan menghitung yang akurat juga. Jadi misalnya ya, dia tuh pintar menganalisis, namun ternyata untuk menambah, mengalih, mengurangi dia mungkin yang belum mumpuni, jadi mungkin ada kendala juga bagi dia. Itu. Sekarang nomor 3. Numerasi berkaitan dengan masalah kontekstual yang dipecahkan dengan kemampuan matematika. Nah, menurut Epi dan Bu Yun itu tepat karena memang sebagian masalah dari memang sebagian numerasi itu berasal dari
Oke, kita kasih apresiasi untuk Bunda. Di tempatnya, di tempat duduknya, ada hal yang berbeda dari yang disampaikan, yang berbeda saja. Sama ya. Hal berbeda dari statement tepat tidak tepatnya. Jadi nomor 2 aja boleh Bu? Boleh. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kelompok kami, untuk pernyataan nomor 1 itu sama dengan kelompok sebelumnya. Pernyataan nomor 3 juga sama dengan kelompok sebelumnya. Untuk pernyataan kedua, kami berbeda. Menurut kami, pernyataan nomor 2 itu tidak tepat. Karena meskipun peserta didik itu sudah bisa berhitung, lancar berhitung misalnya perkaliannya, tetapi ketika diberikan soal numerasi mereka masih bingung. Karena menurut saya numerasi itu bukan hanya tentang angka atau tentang berhitung, tetapi juga bagaimana peserta didik dapat menganalisis, kemudian bernalarnya, dan mampu memecahkan masalah itu sesimpel-simpelnya dengan kemampuan numerasi. Jadi kalau hanya berhitung belum tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan yang pertama tidak. Benar ya? Jadi kan kita udah tahu ya, ini semua makro kan? Ya. Iya. Bener kan? Udah lama tahunya kan? Kenapa? Karena kalau tadi kita sambil memperhatikan video itu kita kampanye kan yang dipelajari kemampuan numerasi di sekolah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, contoh kecil dan besarnya, paham itu kalau dari sudut pandang dia akan mengambil sudut Pitagoras, kecuali cuaca terik akan mengelilingi, ya kan? Itu salah satu bentuknya. Salah satu. Yang kedua, tidak tepat. Ya, jadi bukan cerminan lah begitu ya. Jadi karena 1 dan 2 tidak tepat, berarti yang ketiga harus tepat. Ya, karena jelas ya yang berkaitan dengan masalah kontekstual dibacakan dengan melibatkan kemampuan matematika. Oke, di gue rasa nggak ada masalah gitu ya untuk yang pernyataan ini. Jadi kalau ke pengertian kan kita udah tahu ya kemampuan matematika dalam pengetahuan itu melibatkan kemampuan berpikir dan menalar, ya. Oke, kita langsung aja ke jurnalnya. Kita kan udah ada jurnal kan. Ya. Sekarang cari pasangannya. Oh iya, kan disebut sudah berdua. Silakan bergiliran berefleksi 1 menit 1 menit. Apa yang Bapak Ibu peroleh hari ini, hal terbarunya, hal yang berbeda. Kemudian tidak lanjut ke depan. Yang belum kena suara mikrofon akan Enggak, hari pertama kali Pak ya. Iya. Silakan yang lainnya juga langsung beriringan. Jadi kita langsung aja merefleksikan. Pak Handika 1 menit, Pak Hamdi mendengarkan, Pak Hamdi yang refleksi, Pak Handika yang mendengarkan. Yang lain silakan berhadapan dan Bu Ida akan Bu Ida dengarkan juga. Silakan langsung kita di 2 menit ini untuk saling merefleksikan. Baiklah Pak Andika, saya berusaha kita nggak dapat teknisi bagaimana? Oke, kami dari grup Hamdika dan Dika Prayogo akan merefleksikan apa refleksi kegiatan pada hari ini. Pak Dika, pada hari ini saya mendapatkan pelajaran tentang bagaimana mengenal kembali tentang literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, yang nantinya yang saya pelajari hari ini yang didapatkan
materi tentang tadi ada bahasa yang saya kenali, namun ada bahasa yang tadi saya juga mencoba untuk memahami yang ketiga tadi menelaah mendapatkan bagaimana konsep kita selama ini tentang literasi dan numerasi tepat dan tidak tepat dan serta alasannya. Hal lain yang saya katakan adalah ada konsepsi yang dulu saya pikir tentang literasi bahwa seperti tadi adalah yang pertama yang literasi yang membaca itu adalah satu kecakapan literasi. Ketika ternyata tidak membaca seperti ternyata adalah itu dasar awal untuk membagikan dengan baca, bukan untuk dengan kecakapan. Namun perlu dikatakan agar melindungi kecakapan literasi, maka yang membaca buku ini dikembangkan untuk perlu pendekatan kemampuan itu. Dan tidak lanjut ke depannya adalah kita berupaya, saya sebagai guru dan berupaya untuk meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi orang di sekolah dengan program-program di sekolah bagi literasi dan bagaimana dengan aplikasi? Baik, setelah mempelajari literasi numerasi, saya mendapatkan hal-hal terkait seorang siswa yang sudah bisa untuk itu dalam numerasi, ternyata belum tentu dia memiliki cakapan dalam numerasi, karena cakapan numerasi itu meliputi memahami, kemudian memanipulasi angka, dan itu tentu dimiliki oleh siswa yang sudah ada di itu. Nah, itu perlu cakapan khusus. Bisa tadi. Dan untuk lebih depan tentunya mendukung program sekolah terkait program literasi numerasi di sekolah. Oke, saya kasih. Terima kasih untuk yang Bapak Ibu yang lain sudah di kelompoknya saling merefleksikan ya. Dan kita kalau praktik ini ya, aktivitas literasi langsung. Penekanan dari Linda adalah penguatannya terhadap pengenalan literasi dan numerasi ini. Sekali lagi, kalau memang kita ingin anak itu cakap literasi dan numerasi, berarti kita harus menguatkannya di pembelajaran intrakurikuler atau di kurikuler, ya. Bisa kita masukkan ke gaya hidup berkelanjutan dan atau ekstrakurikuler. Namun kalau kita di pembiasaan saja, itu bentuknya adalah bentuk pembiasaan yang untuk minat baca siswa dulu, ya kan? Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita ke selanjutnya. Ya. Langsung aja ke praktiknya deh. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya buku ya kan? Buku. Jadi literasi untuk ini kita ke strateginya. Jadi kita praktik di sini. Jadi sebenarnya kita itu di fase mana yang D itu? Ayatnya semenjana dan media C dan D. Di fase D itu dari situ seharusnya. Namun bagaimana Bapak Ibu? Ada nggak yang di pembaca dini? Yang baru kenal, nggak ada ya? Ada nggak pembaca awal? Banyak. Yang perdata? Ada tapi nggak semua. Ada tapi ya. Oke, itu ya. Jadi perlu scaffolding ya untuk pendampingan gitu ya untuk di pembaca awal gitu ya. Dan Bapak Ibu, ini peraturan Badan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP nomor 30 tahun 2022 itu sudah jelas. Judul perbukuannya itu sudah dikurasi gitu ya, namun ada yang memang terbatas kita akses tentunya. Ya. Nah, prinsipnya di sini sebenarnya kita harus memetakan aset, kemudian kita tawarkan ke murid kita, mana nih buku yang kalian suka. Nah, sebenarnya karena kita belum ada bacaan berbuku yang teks
Oke, nah agar kita tahu jenjang membaca anak. Ini ranah garis besarnya seperti inilah. Ranahnya harus dari analisis TPA-TP, tentukan buku atau teks multimodalnya, siapkan diri terhadap buku teksnya, susun langkah pembelajaran, tentukan asesmen. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kita oke, ya ada dua. Yang pertama ini untuk intra, yang kedua untuk kokurikuler. Oke? Nah, tugas kita adalah tidak hanya menjawab, namun kita mempraktikkannya. Nanti setelah ini praktik yang ada sudah di antara kita sudah berikan beritahu. Oke? Yang untuk ini komik sini, skip. Yang X ini pahami. Oke. Ya, itu bergandengan. Apa? Dua itu udah dua. Oh iya, ya. Oke, jadi sekarang dibaca dulu, kemudian ditanyakan, karena kita akan memodelkan ini aktivitasnya, gitu ya, aktivitasnya. Kalau untuk tujuan pembelajarannya beda. Nih, untuk yang intrakurikuler pada pelajaran IPS. Oke, ini Ibu tadi kasihnya di kelompoknya Pak Agung sama kelompoknya Pak Hamdi. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan yang berpotensi terjadi di daerahnya. Bukunya Kesatria Penjaga. Bisa Bapak Ibu akses di akses buku ini. Kalau untuk yang komik rantai yang kemarin ada di Sherlock sama Puri, itu untuk bangunlah jiwa raga, dimensi proyeknya mandiri dan bernalar kritis, subelemennya mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, memperoleh dan memproses informasi gagasan, subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, memulai informasi dan gagasan. Silakan didiskusikan 10 menit ini, ya. Tidak harus kejawabannya ya, tapi bagaimana mempraktikkan itu sebagai guru dan nanti lainnya akan sebagai murid. Oke, jadi nanti bisa kelompok Pak Yanto yang memodelkan, yang akan memberi penguatan kelompoknya Pak Andika. Untuk yang kelompok ini bisa nanti Pak Rizky yang akan memodelkan, yang akan mengamati dan memberikan hal berbeda penguatannya adalah kelompok Puri dan Bu Yuni. Sekali lagi tidak semata harus menjawabnya, tapi bagaimana kita bisa mempraktikannya. Silakan diskusikan bagaimana cara kita mempraktikkannya. Praktik penguatan literasi numeras. Silakan. Oh iya, beda ya. Kalau yang saya ada, Ya, Fanya Vino itu bisa lagi diburi yang Fanya Vino. Halaman 6 kan ya? Ya, oke, silakan. Murid dari sekarang ya, setelah itu nanti praktik mengajarnya. Ya, Fanya Vino. Memang agak itulah Pak, butuh kemampuan yang murid yang matematikanya lah Pak untuk ini. Maksudnya kan karena kita ngambil
lebih jelas. Nah, matematikanya tuh kami Mungkin dari segi apa ya? kalau diagram friend-nya kan juga bisa ya kan. Belajar pasal apa yang diagram friend? Himpunan kelas 2, kelas 8. Kelas 8. Berarti dia konteks membahasnya di situ kan? Tim Fania Mino ya, jadi guru model. Mungkin aktivitasnya bisa di itu saja, satu saja dulu. Satu yang mana misalnya bagian nih 1 dan 2 jadi kan karena kita akan menggali. Kenapa dia katakan pembelajaran literasi numerasi? Karena ada literasi, karena ada mengajarkannya atau kami jadi muridnya, guru yang mau memodelkan pembelajaran dan role model. Tapi kalau aktivitasnya tidak sederhana ini. Coba ya. Banyak bimanya juga tampil komisi besok. Ya nggak? Halaman ini kita tentang Duri. Untuk 7 menitnya, oke? Bisa aktivitas yang mana? Aktivitas pengenalan dan pengenalan diri. Yang lain nanti memperhatikan di mana letak literasinya. Oke? Silakan Duri. Duri jadi pengajarnya, Bapak Ibu sebagai muridnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dibuka di s.id komik SMP-nya yang berjudul Tubuh Ideal. Oke, bagaimana ininya gambarnya? Kita visualnya dulu ya. Untuk menarik minat baca itu dia dari gambarnya. Dari gambarnya kelihatannya seperti anak SMP, anak SMA atau anak SD. SD swasta. SMP, SD atau SMA. Lebih ke SMP sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan. Oke. Dari tubuh ideal tadi, Bapak Ibunya sudah membaca semua? Belum? Sudah. Tokohnya siapa? Tokoh utama di dalam cerita atau komik tersebut? Clara itu siapa? Perempuan. Siapa? Yang cantik. Oke, Clara adalah tokoh utama yang melakukan diet. Kemudian kira-kira diet yang dilakukan oleh Clara itu dietnya seperti apa? Dietnya seperti apa? Di situ di halaman selanjutnya. Makan buah apel. Berolahraga. Tokoh utamanya Fanya Benar juga ya. Bulan ini beratku sudah nambah 2 kilo. Aku harus diet. Kamu gak bawa bekal? Lagi diet, cukup sebuah apel biar langsung seperti Clara. Berarti Clara itu siapa? Kawannya atau role model yang langsing singset tadi, ya. Sedangkan tokohnya namanya siapa? Fanya. Fanya itu yang menginginkan atau bercita-cita memiliki tubuh seperti Clara. Oke. Kemudian, aduh, kamu sih diet ekstrim. Aku tahu cara yang lebih efektif. Nah, di situ ada yang diajak ke pusat kebugaran siapa, Bapak Ibu? Fanya. Oleh siapa? Oleh temannya atau kawannya? Baik. Tubuh ideal yang dibaca.
Nama depannya Uta. Siapa? Iya. Uta. Uta. Jadi temannya itu namanya Uta, role modelnya Clara, tokoh utamanya adalah Fania. Pintar. Kemudian itu kan ceritanya mengenai tubuh ideal. Apa yang dilakukan Fania agar bisa memiliki tubuh ideal seperti Clara? Olahraga, makan buah apel, diet ekstrim. Kira-kira ceritanya yang tepat apa? Diet ekstrim dengan memakan 1 apel. Oke. Diet ekstrim dengan memakan 1 buah apel. Kenapa itu ekstrim? Karena mengurangi Kandungan gizinya tidak cukup. secara mencukupi karbohidrat. Oh, tidak mencukupi karbohidrat. Tidak cukup kandungan gizinya. Kira-kira apa lagi? Kenapa sih kita hanya makan apel itu dianggap diet ekstrim? Karena tenaga kita untuk kebutuhan sehari itu kita butuh karbo untuk menjadi sumber tenaga. Iya betul. Sebenarnya kan tubuh kita ini butuh 2000 kalori ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan apel itu mungkin nggak sampai ke 2000, ya kan? Jadi itulah kenapa dianggap sebagai diet yang ekstrim. Sekarang kenapa kita banyak melihat artis-artis, kemudian tokoh-tokoh dunia seperti Victoria Beckham, kemudian seperti artis-artis luar negeri lah yang melakukan diet ekstrim. Itu kira-kira kenapa? Coba. Untuk menjaga body goals-nya. Menjaga body goals-nya. Untuk menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatannya. Kalau menurut kami karena kan ada mitos kalau wanita itu cantik kalau kurus. Jadi yang sering lihat ideal ini yang melakukan adalah perempuan. Mungkin itu Bu Urian. Sering kan seperti itu. Ada jawaban lain? Ada. Tentu saja selalu ada. Oke, karena kecenderungan khususnya perempuan tidak percaya diri dengan penampilan dirinya ketika melihat dirinya agak sedikit gendut, dia akan berusaha untuk melangsingkannya. Jadinya tidak percaya diri. Oke, betul. Jadi semua itu hanya berdasarkan sugesti saja, ya kan? Hanya berdasarkan sugesti kita. Kalau misalnya menurut kita pede-pede aja walaupun gemuk ya nggak apa-apa. Kalau menurut kita singset, kita cantik ya nggak apa-apa. Tapi kembali lagi lebih milih gemuk tapi sehat apa kurus tapi penyakitan. Kurus tapi sehat. Gak ada pilihannya, nggak ada. Pilihannya ada 2. Ya, jadi kalau tadi menurut Ibu, kenapa sih kita itu mengapa pola diet pada cerita ini disebut ekstrim? Karena tadi ya, tubuh kita itu tidak akan tercukupi kalorinya hanya dengan memakan buah apel. Karena kalori apel itu kalau nggak salah 100 kalori, 150 atau 190 kalori ya. Sedangkan kita butuhnya 2000 kalori. Kemudian nomor 2, mengapa orang rela melakukan diet ekstrim meskipun menyiksa? Menurut Ibu, karena kita sebagai manusia ini pengen instan, pengennya cepet. Kalau bisa nggak usah diet, minum jamu aja besok kurus. Nggak perlu olahraga, tahu-tahu kurus. Nah, menurut Ibu begitu. Karena perempuan itu kan sebenarnya berdasarkan sugesti saja. Kita hidup di dalam sugesti orang lain. Baik, terima kasih praktik hari ini. Kalian anak-anak hebat, tepuk hebat juga kita semua. Dang. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa sih ciri dari literasi, penguatan literasinya di mana? Kalau komik Rampai ini, apa literasinya? Peningkatan kecakapan literasinya di mana? Pertama ada mengakses kan literasi digital, dilihat, dibaca, dilihat halamannya. Kemudian ada apa ini? Pertanyaan pemantik. Iya, pertanyaan terbuka gitu ya. Mengapa? Apa pendapatmu?
didiskusikan oleh peserta menggali informasi. Kalau dilihat lagi di sini ada apa, mengapa, apa, siapa saja, kemudian bagaimana ya adik Simba yang sedang dilatih oleh Bu Rini pembiasaan kemasipan. Kemudian, nah kalau ini ada nggak berbau numerasi? Ada, ini kan? Sudah berkaitan dengan angka kan? Kalau kontekstual. Oke. Nah, kalau di aktivitas keempat kontekstualisasinya di sini juga ada apa nih? Ada mengolah informasi dari food survey gitu kan? Di sini juga ada bagian di sini ada nih, carilah informasi mengenai contoh diet ekstrim. Selain Fanya dan Vino, Clara, ada salah satu diet ekstrim yang dari Detikon, Bapak Ibu, kalau bisa diakses. Itu yang punya diet itu ekstrim itu adalah itu siswa kan yang memilih ya. Itu adalah penyanyi Korea siapa sih namanya? Ayu. Jadi sebelum pentas dia makan satu apel aja untuk profesionalnya sebelum tampil satu pekan. Maka tubuhnya akan lebih ideal. Namun efeknya bisa dilihat di situ. Jadi bagaimana efeknya? Pertanyaan pemantik ini apa dampaknya? Itu yang akan didiskusikan di peserta didik. Secara tidak langsung diskusi itu akan memperkaya kecakapan literasi multimedia. Oke? Ya, terima kasih untuk model pertama. Untuk yang berikutnya, silakan siapa yang akan mempraktikkan di 7 menitnya untuk lembar aktivitas permodelan litnum yang di intra. Boleh kelompok Ambi, boleh kelompoknya Pak Yanto. Kami belum sempat baca Bu. Oke anak-anak, apa itu ya? Anak-anak udah buka bukunya? Sudah Pak. Oke, buka apa Cok? Penjaga kesatria. Oke, penjaga kesatria. Kira-kira apa yang terbenar dari Bapak Ibu, anak-anak semuanya tentang penjaga kesatria? Ayo. Yang pahlawan kesatria. Pahlawan kesatria. Yang lain. Pahlawan, superhero, apa lagi? Penjaga keamanan. Penjaga keamanan, apa lagi Bapak Ibu? Anak-anak. Penjaga lingkungan. Kita belum awalnya ya. Oke. Udah buka? Udah. Oke. Udah kita buka. Yuk kita buka video selanjutnya yang di bawah. Nah, coba. Nah, ya. Gimana asik? Kami nonton asik. Oke, kita simpulkan dari buku Kesatria Penjaga dengan video ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkannya? Coba, ya, coba nak Febri, coba nak Febri Rison, coba nak, oke, coba nak, gak apa-apa nak, gak usah malu-malu yuk, gak apa-apa, ayo. Kan judulnya Kesatria Penjaga. Terus di cover di background buku itu ada air laut, gelombangnya besar. Tadi juga videonya ada hutan, gelombangnya besar. Nah, gara-gara ada hutan itu, ada kelompok itu, jadi gelombang-gelombang yang besar itu enggak. Ya, gak apa-apa, gak ada yang salah kok. Itu kan proses kita untuk menggali informasi, kan? Coba. Ya
Iya. Jadi satria penjaga ini adalah hutan itu. Hutan apa, Nak? Hutan. Hutan bakau. Tepuk tangan banyak-banyak. Iya. Oke, ada lagi yang Bapak yang mau? Apa coba? Oke, coba kita coba Najeri silakan. Nah, jadi Pak kan tadi bukunya sudah saya buka. Ya. Tapi bacanya masih sebagian. Nah, jadi yang dari saya baca dan dari video yang ditayangkan tadi, saya itu bisa menyimpulkan bahwa kesatria yang dimaksud itu adalah hutan bakau atau hutan mangrove, di mana fungsinya itu untuk menjaga atau mengendalikan gelombang air dan untuk menjaga daratan dari abrasi dan untuk menyaring bahan-bahan kimia yang dibawa oleh aliran sungai yang dari hilir sampai ke muara, di mana akar mangrove itu bertugas untuk mengolah itu supaya sampai ke lautan menjadi air bersih seperti itu. Wow, bagus, amazing. Tepuk tangan banyak-banyak untuk Najeri silakan. Iya, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Febrisa nama Najeri silakan. Ya, bahwa dari buku yang kita baca tentang penjaga dan juga ada video tadi itu sama-sama saling terhubung, bahwa yang buku Kesatria Penjaga itu adalah menjelaskan bahwa Kesatria Penjaga yang ada di cerita itu adalah tentang hutan mangrove, namun dibuat sekenan rupa menjadi cerita yang mungkin menarik untuk dibaca dan melatih imajinasi kita bagaimana untuk menjelaskan tentang apa itu Kesatria Penjaga, apa dibahas di situ. Kemudian dalam video itu langsung dipaparkan juga sama, itu jelas bahwa di situ adalah tentang ada air laut, kemudian ada pohon-pohon dan di pohon yang ternyata dalam pembelajaran IPA itu juga bisa berkaitan dengan bahwa untuk mengatasi abrasi atau untuk meminimalisir terjadinya perusakan akibat gelombang air. Aspek yang ketiganya bahwa di situ ada analisis tentang bagaimana lingkungan Kesatria Penjaga dan lingkungan terganggu. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Handika dalam grup Handika Go. Lingkungan Kesatria Penjaga itu di pesisir. Jadi di lingkungan tempat tinggalku di daratan. Nah, jadi dia berada di sini. Jadi kalau sebelah sini artinya itu berbeda. Di sini pesisir, dan di sini adalah yang di daratan. Oke, ini namanya diagram Venn. Kita akan menemukan mana yang menjadi perbedaan dan mana yang menjadi persamaan di antara kedua tempat ini. Jadi nanti di sini adalah yang berbeda yang punya ciri khas masing-masing. Yang sebelah sini adalah ada persamaan yang sama-sama ada di kedua lingkungan tersebut. Jadi kalau di lingkungan di Kesatria Penjaga di pesisir ini di daratan. Ya, kemudian katanya sini ada sejuk di bagian tempat pohon bakaunya. Ini mungkin ada panas, bisa juga sejuk, tergantung dari daratannya. Daratan yang lebih banyak pohon atau tidak. Kemudian tanaman sini adalah hutan mangrove. Ini hutan yang banyak variasi. Kemudian di sini ada untuk rumah khusus satwa laut dan juga serangga dan burung. Kalau ini semuanya bisa. Termasuk adalah hewan nama liar daratnya, bisa di hutan kita. Kemudian di sini terjadinya ada potensi bencana di sini adalah memungkinkan adanya abrasi dan juga tsunami. Kalau di sini bisa banjir dan tanah. Tapi yang menjadi kesamaan adalah adanya satwa yang sama. Kalau di daratan kita ada satwa burung, di sini juga ada burung. Dan di sini ada satwa serangga, di sini juga ada satwa. Cuma bedanya adalah di sini tidak berbeda dengan satwa yang fungsinya itu adalah satwa laut yang berada di akar itu. Itu termasuk adalah proses numerasi yang bisa dikaitkan dengan ritme. Paham semua anak-anak Bapak? Oke.
Oke, sudah cukup. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Tepuk tangannya. Oke, mantap, bagus sekali Bapak semuanya gimana? Ya, luar biasa ya, apresiasinya sudah tadi ya. Oke. Apa menurut Bapak Ibu yang berbau literasi di kegiatan mengajar dan yang pahami tadi? Akses bacaan digital, ada kegiatan membaca ya. Kemudian apa lagi? Video, audio, visual yang berkaitan dengan buku bacaan berbentuk Satria Penjaga. Menyimpulkan ini dia di ranah apa? Level 1, 2, 3. Menyimpulkan. 3. Jadi sudah menemukan, sudah menginterpretasikan, dan sudah menyimpulkan. Oke. Nah, di sini juga aktivitas yang berikutnya itu kan ini di LKPD kan yang kedua ini ya. Dari skip memang hal yang merusak dan yang membantu otomatis harus dibaca utuh. Yang tadinya Satria Penjaga itu disangka adalah yang menjaga hutan gitu kan, ternyata lebih ke mangrovenya. Nah, untuk yang numerasinya di mana? Diagram V ini. Jadi tahu di mana letak ya. Nah, berarti yang di antara irisan ini apa? Kami jawabannya. Yang di tengah-tengah ini apa? Kalau tengah ini ada satwa, burung, dan serangga. Artinya ada di lingkungan Satria Penjaga Hutan Ma'ruf dan ada di dan ada di lingkungan tempat tinggalku. Kalau di sini banyak mangrove, kemudian kalau di kita ada sawit, ada pohon yang heterogen, gitu ya. Sama-sama pohon namun tidak ada ditemukan di Satria Penjaga. Oke, luar biasa. Penguatan dari Winda. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini garis bawahnya. Ya, ini Windows Skip. Salah satu diantaranya untuk menguatkan literasi dalam pembelajaran, maka perlu pertanyaan pematik sesuai levelnya. Apa, mengapa, kemudian menurut pendapatmu, gitu ya. Nah, kalau di numerasi berarti seperti yang diagram tadi ya, atau misalnya menanyakan jumlahnya berapa di halaman sekian, bukunya di screenshot, di capture, kemudian kan ada jumlah-jumlah misalnya sikutnya ada berapa gitu kan, itu ya kelompokkan bisa gitu ya Pak Andi ya, buatlah dalam bentuk diagram, bisa kan seperti itu. Nah itu yang sederhananya. Oke, nah itu tanya satu hal untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah bagi-bagi coklat? Linda suka dikasih coklat, ya kan? Sini siapa yang suka dikasih coklat? Gak suka ya? Saya full kita coklat. Ya, Ibu tambahin ya, Ibu butuh waktu 10-15 menit ya, karena permodelan tadi juga bergeser. Nah, yang kita perlu ditekankan juga di kampus mengajar kita ya Pak Kia, ini lingkungan fisik yang kayak teks ini. Ini sudah harus ada di lingkungan kita. Ya, sama dengan yang sekarang yang tokoh yang numerasi yang pintar sekarang yang di ruang guru itu siapa namanya? Yang populer? Safira. Ya kan? Dan kawan-kawannya. Boleh juga ditampilkan sosok Pak Hamdi yang kaya numerasi. Kayak gitu. Sosok yang menginspirasi. Ya kan? Nggak harus yang tokoh-tokoh dulu itu kan nggak harus yang terkenal sekarang yang menginspirasi yang itu harus ada di lingkungan kita. Oh iya. Kalau ini kan sudah ada ya timbangan, ada ini ada sebenarnya tinggi badan. Nah, kita mau tanya ini, Bapak Ibu,
Ya, sekarang pikirkan, membagi coklat sama banyak. Bagaimana cara kita membagi 25 bar coklat batang ini kepada kalian bertiga secara adil? Coba dipikirkan. Gak harus Pak Hamdi yang jawab ya. Nah, bagaimana cara kita membagi 25 bar coklat batang ini kepada kalian bertiga secara adil? Siapa? Kalau Biu gimana? Gak kepikir? Ya, coba. Terus saya Bu ya, yang pertama itu dibagi 24 dulu, dibagi 3 jadi 8 semuanya, satu orang 8. Terus satu kotak coklat itu dibagi 3 seperti biasa orang. Jadi 8 per 3 ya. 8 per 1 per 3. 8 per 1 per 3. Ya gitu lagi. Masih. Yang lain ada pendapat? Kalau menurut saya ini di luar nurul tentunya. Kalau menurut saya itu kan coklat batang, bisa dilelehkan kembali, kemudian dicetak menjadi tiga box. Jadi dari 25 itu dilelehkan, nanti dibagi menjadi 3 kotak, baru dibagikan kepada anak-anak. Oke, ada lagi yang lain yang berbeda? Yang suka kasih-kasih? Kalau saya sama jawaban Mas, 888 sisanya dimakan. Tadi gitu ya, itu yang ada. Kalau ibu lelehkan, kemudian ibu bagi di mangkok-mangkok yang sudah terleleh, adil nggak? Tergantung volume. Oh, tergantung volume. Kalau dikatakan adil itu, ya argumentasikan. Inilah yang kemarin mau diopiumkan itu Pak Andi. Jadi penguatan ini harus diobrolin. Tidak semua yang menurut kita yang logis tadi dan nurul tadi itu harus diperbincangkan. Tentunya harus ada penguatan dari yang ahli pakar numerasi. Contohnya kata tidak mau sudah kita lelehkan, bisa kan? Kemudian kita padatkan biar adil sesuai volume. Sekarang dia misal boleh juga ya Ditimbang. Nah ditimbang itu kan percakapan kan, perbincangan. Ya, walaupun bentuknya sama tetap ditimbang, terserah mau baginya berapa, mau itu terserah, yang penting ditimbang. Betul. Tanpa dilelehkan bisa, dipecah-pecah bisa sekarang. Nanti ukurannya bukan volume lagi, Pak. Ya. Dan masa pada lipat dia setengah. Oke. Kalau perbincangan, ibu tanya, anak pertama ini dia nggak suka coklat, tapi dia makan. Nah, sedangkan yang anak nomor ini dia coklatnya suka banget. Yang ketiga ini dia sedang sukanya. Ini nggak terlalu suka, ini suka banget, ini sedang. Kalau tidak bagi karena dia kan nggak terlalu suka coklat, jadi saya dikasih 10, boleh nggak? Adil nggak? Perbincangannya yang menentukan bapaknya ini dikatakan cara yang adil nggak ketika kita sudah tanya nih, kita sudah tanya ke yang bersangkutan gitu ya, dengan pola yang matematika dan yang terbaru di luar nurul tadi, boleh nggak seperti bisa nggak? Bisa terjadi nggak pembagian itu? Secara sosial adil di sosial ya. Nah itu yang dibahas lagi. Jadi sebenarnya kalau secara matematik dan IPA harus ditimbang volume, pembagian rata. Namun sosial ternyata bisa dengan keikhlasan, kesukaan. Ada yang nggak suka, Bu, Pak saya cukup 5 saja, maka mungkin 2-nya 10 dan 10. Jadi sekali lagi itu perbincangan juga berkaitan dengan numerasi. Gitu. Karena itu tadi kontennya suka nggak dengan coklat dikasih, tapi kalau lagi makan gimana? Dia maunya cukup 5 atau dia ada alergi coklat setelah perbincangan. Jadi aspek apa tadi? Sosial juga dimasukkan ke perbincangan. Perspektif itu harus dilugaskan dengan yang cakap numerasi. Ternyata begitu. Kalau beda versi ini, namun yang lain ternyata versi sosial itu bisa dilakukan dan tidak ada kata yang salah untuk argumen itu. Jadi untuk perbincangan numerasi, gitu ya. Nah kita kembali ke refleksi Bapak Ibu. Silakan ke
sebelahnya, refleksikan. Nah sekarang giliran Pak Yanto sama Pak Agung yang pakai mikrofon, yang lainnya cukup face. Thank you. Apa? Mana tadi? Pertanyaannya ada sih. Ini pertanyaan. Pertanyaannya ini. Boleh ditambah pertanyaan yang lain. Jelasin ke kamu ada pertanyaan? Pertanyaannya itu langsung dijawab aja, yang lain dengan yang satunya langsung. Silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan refleksi dari saya pribadi atas pembelajaran dari sekitar hampir 2 jam lebih ini. Jadi pertanyaannya, apa yang telah saya pelajari? Jadi dari awal pembelajaran sampai sekarang ini banyak hal baru yang saya temukan di kegiatan kita sore hari ini. Yang pertama itu, awalnya itu saya berpikiran, saya berpendapat bahwa semua jenis buku itu bisa sebagai bahan literasi di sekolah, tetapi ada penegasan dari fasilitator kita hari ini bahwa itu tidak boleh karena buku itu ada jenjangnya dan setiap jenjang itu harus disesuaikan dengan buku-buku yang sesuai dengan jenjangnya. Terus selain itu saya juga beranggapan bahwa selama ini orang yang bisa membaca dan orang yang sudah bisa atau peserta didik yang bisa berhitung sudah otomatis bisa melakukan atau kecakapan literasi numerasi itu sudah bagus. Ternyata tidak bisa hanya ditandai dengan bisa membaca dan harus bisa ditambah itu. Artinya harus ada aspek-aspek lanjutan supaya kecakapan literasi dan numerasi seseorang itu bisa dikatakan bagus seperti itu. Mungkin pertanyaan pertama itu jawaban dari saya. Dan yang kedua, apa yang akan saya terapkan saat pendidikan? Mungkin yang akan saya terapkan ini lebih kepada praktek yang dilakukan oleh Bu Uris sama Pak Andika tadi. Artinya kegiatan-kegiatan yang dipraktekkan Pak Andika sama Bu Uris tadi itu akan dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intrakurikuler di setiap pembelajaran yang sedang dalam kelas. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Wow. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi apa yang telah saya pelajari, alhamdulillah pada sore ini ya, dimulai dari siang tadi hingga sore ini yang saya pelajari sangat banyak, yang saya dapatkan sangat banyak tentang materi literasi dan numerasi. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh teman saya Pak Yanto. Jadi yang lainnya saya menambahkan yang saya pelajari tadi ternyata 15 menit saja itu yang selama ini saya pikir sudah cukup, ternyata itu baru memberi motivasi saja. Jadi harus ditambah lagi dengan 15 menit berikutnya, 15 menit berikutnya dan seterusnya. Jadi sehari itu tidak cukup dengan 15 menit. Dan juga harus ditambahkan juga seperti disampaikan Pak Yanto tadi, ada tindak lanjutnya seperti itu. Kemudian juga refleksinya ya. Kemudian untuk literasi dan numerasi ini yang saya dapatkan, yang saya pelajari, ternyata sekarang ini dunia sudah begitu sangat berubah, tidak seperti dulu. Kalau dulu ada itu IPA dan ada IPS kalau zaman saya dulu ya. Nah kemudian sekarang ternyata itu sudah mulai batasan itu sudah mulai sedikit tidak begitu sudah mulai menggradasi, tidak begitu kontras lagi, sehingga kalau dulu 1 tambah 1 itu sama dengan 2, itu dalam ilmu matematik atau IPA ya, itu nggak bisa yang lain ya. Tapi kalau dalam ilmu sosial, misalnya dalam ilmu seni apalagi, 1 tambah 1 itu bisa berapa aja. Jadi kalau ada 1 roti, 2 roti ya, itu bukan hanya 2, bisa dibagi di potong-potong kecil seperti halnya tadi yang diceritakan oleh Bu Indah itu tentang coklat tadi. Jadi bisa dengan ditimbang,
bisa dengan dipotong ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang saya dapatkan di pagi ini, di siang hingga sore hari ini. Alhamdulillah banyak sekali. Yang berikutnya apa yang akan saya terapkan pada kegiatan mengajar saya. Nah, jadi insya Allah saya juga akan menerapkan yaitu tentang pembiasan-pembiasan di dalam pelajaran yang di apa tadi kurikuler dan co-kurikuler itu terkait dengan literasi dan numerasi. Jadi saya biasanya selalu menekankan kepada literasinya, baik itu berupa gambar, tulisan ya. Nah, dengan adanya literasi, numerasi, ada AKM ini atau bisa, maka mau tidak mau saya harus meningkatkan kualitas numerasi saya juga, yaitu tentang hitung-hitungan dan numerasi ini. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak kami. Terima kasih. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan bernalar kritisnya untuk sang yang sedang berefleksi dia? Refleksi itu lengkap kalau ada pertanyaan kritisnya. Apa pertanyaan yang di benak? Pertanyaan yang di benak saya yang 4F itu ya. Wow, jelaskan Pak. Saya jadi grogi. Pertama, iya peristiwa. Jadi kejadian hari ini yang kami pelajari tadi mulai mengenalkan kembali tentang literasi dan numerasi yang dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa literasi itu tadi kalau dari pernyataan yang sudah dijawab tidak ataupun tidak berbatas buku semuanya harus ada di sekolah, tapi harus ada perjenjangan dari mulai tahap yang dini tadi sampai ke yang tahap mahir, itu untuk membantu peserta didik juga agar cakap dalam berliterasi. Kemudian F yang kedua perasaan selama mengikuti kegiatan ini, yang pertama antusias, kemudian senang juga karena bisa kembali menguatkan dalam pemahaman literasi dan numerasi. Dan yang F yang ketiga itu finding ya, finding ya, menemukan ya. Jadi di finding ini saya menemukan bahwa kegiatan ataupun numerasi itu tidak hanya berbatas tentang hitung-hitungan. Kemudian dalam suatu masalah dan kehidupan kontekstual itu juga tidak, contohnya dalam coklat, jadi tidak hanya bisa untuk dibagi secara berat, kemudian volumenya, tapi dari sisi sosial juga bisa dilihat dari pembagian tadi. Kemudian yang F yang terakhir, future atau kedepannya, di pembelajaran ini mungkin saya akan coba untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, kayak misalkan literasi dan numerasinya, kemudian khususnya dalam pembelajaran PJOK bahwa setiap ataupun sebelum kegiatan mengajar ataupun masuk ke materi mungkin akan diberikan sedikit bacaan-bacaan yang itu bisa untuk menggugah gairah dari peserta didik untuk antusias, oh ini pelajaran tentang apa sih sebenarnya gitu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itu kegiatan hari ini dari kita yang dibagikan oleh Pak Rizky tadi, Bapak Ibu, adalah link bagaimana cara kita menyusun apa Pak Kim? Menyusun star, gitu ya, menyusun star. Boleh Ibu dan Bapak lihat yang punya Bu Irma, punya Bu Indah, gitu ya. Di sini ada, itu kan nggak banyak-banyak ya, nggak banyak-banyak itu kalimatnya nggak sebanyak-banyak. Cari di intra, pembelajaran intra. Ingat kalau di kebiasaan apa dampaknya? Untuk minat baca siswa saja. Namun kenapa intra? Kita fokuskan karena kita ambil satu buku modul
17 rincian, kita cek yang sesuai. Nah, itu nanti silakan di koran pasukan di halaman berapa ya Pak? 3 Ada berapa halaman ini Pak? 3 halaman. Iya kan 3 halaman aja kan? Nah, jadi tindakannya apa, kemudian pola contohnya kemana? Itu sih yang harus kita lakukan dalam waktu dekat untuk menentukan jumlah kalimatnya itu loh Bu Uri. Kemarin Bu Uri juga bagus sekali sudah menyusun, namun itu masih di kegiatan membiasakan. Itu akan dipoles ke kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler polanya. Jadi sekali lagi kalau ini kita berapa? Kita lihat kalau Bu Ida ini, dia ada maksimalnya. Dibuka aja. Ini berapa kalimat? 186. Berarti dia minimal inilah tapi punya Bu Ida itu 100, kita inilah berarti nggak nyampe 200 ya Pak? 150 sampai 200. Oh iya. Nah dia itu 150 sampai 200 untuk sekian situasi. Untuk tantangannya ini, nah ini berapa ya? Nah 229 berarti 200 sampai 250 aksinya. Ini di 279 berarti ibu tuh ngambil tengah-tengah Buri antara 250 sampai 300. Nah lebih dari 2,5 lah memenuhi kriteria hasil.